Kita satu penanya lagi ya. Muhammad, ini dokter bukan tapi tulisannya mencerminkan profesi yang dia inginkan tapi dia belum dapatkan ini. Muhammad siapa nih? Katrul Guides akuntansi juga. Penderitaannya sama ini berarti ya. Ya udah, sini. Katrul atau Guides. Ini kan di era digital dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Pertanyaan saya, mohon maaf, mohon izin Pak Rektor dan Bapak Ibu dosen, apakah ke depannya kuliah itu masih relevan? Kan sudah ada banyak nih. Ya? Ini kayaknya kamu akan sulit hidupnya ini. Waduh, kan udah minta izin tadi. Iya, memang kelihatannya minta izin, karena ini dipublikasikan luas ini. Kelihatannya IP kamu nggak akan naik dari 2,7. Waduh, jangan dong. Apakah kedepannya kuliah itu masih relevan? Kan kita banyak nih melihat di sosial media atau apapun, kan media belajar nggak cuma hanya duduk di kampus, memenuhi 140-an SKS gitu. Masih banyak platform-platform di luar kampus yang bisa kita ikutin dan mendapatkan soft skill yang lebih banyak dibanding di kampus mungkin ya, kemungkinan seperti itu. Terus atau kalaupun kerja yang seperti apa? Karena kan yang kita tahu nih beberapa pekerjaan menurut penelitian nih yang dilakukan oleh media online, salah satu pekerjaan yang akan digantikan oleh robot adalah akuntansi. Nah itu bagaimana menurut kakak untuk menanggapi hal ini? Terima kasih. Ruby mau jawab dulu boleh? Saja. Kakak Ina juga boleh. Oke, aku jawab dikit nanti mungkin ditambahin sama Ina. Ya. Apakah kuliah itu masih relevan ya? Iya. Oke, aku jawab cepatnya masih. Oke. Tapi ada konteksnya. Jadi gini, pekerjaan-pekerjaan yang memang secara profesional itu punya sebuah sistem yang baku. Misalnya nih, saya tanya kamu. Iya. Kamu besok mau bikin rumah nih. Iya. Iya. Terus arsiteknya lulusan TikTok. Berani nggak bikin rumah sama arsitek itu? Enggak. Enggak kan? Iya. Nah, berarti cepat aja. Ada beberapa profesi-profesi menurut saya yang masih butuh kehadiran si kuliah. Karena itu membentuk sebuah kualifikasi yang memang minimal karena ngaruh kan sama kehidupan orang banget. Gitu. Baik, Kakak Ina silakan. Ya, jadi pertanyaannya satu tapi jawabannya variabelnya banyak ya. Iya. Jadi memang soalnya. ilmu itu ada dibagi beberapa kategori. Jadi ada yang memang kategorinya profesi. Jadi itu memang harus kuliah gitu ya. Untuk jadi dokter ya harus kuliah kedokteran. Jadi psikolog harus kuliah psikologi. Arsitektur juga termasuk profesi. Jadi harus kuliah arsitek. Sebetulnya termasuk akuntansi juga ya. Jadi kuliah akuntansi untuk jadi akuntan ya. Nah, tapi ada ilmu yang tergolong transferable. Nah, yang tadi dibahas juga. Jadi banyak orang yang bertanya ngambil filsafat mau jadi apa. Nah itu kalau nggak ketemu dianggap ini jurusan nggak jelas. Padahal tadi itu kategorinya transferable. Jadi yang ditanya bukan mau jadi apa tapi skill apa yang didapat dari jurusan tersebut. Kalau dari filsafat berarti kemampuan apa? Logika, analisa berpikir. Itu dibutuhkan di mana? Oh banyak sekali, problem solving skillsnya kuat gitu ya. Nah itu kategori ilmunya dulu. Jadi apakah diperlukan kuliah? Dalam hal ini tergantung untuk bidang apa. Yang kedua tergantung tipe kepribadian orangnya juga. Ada tipe konseptor, ada tipe doer. Bagi tipe doer akan lebih menyerap ilmu lebih banyak langsung praktek gitu. Dan sebetulnya universitas harusnya itu memang ada dua kategori, at least ya di luar negeri. Ada research based university, ada University of Applied Science yang lebih terapan. Kita lagi mau ngebus ya sarjana terapan, tapi orang masih menganggap rendah. Jadi kalau untuk tipe doer merasa kuliah itu mungkin dirasa nggak ada gunanya karena cara belajarnya nggak sesuai dengan tipe doer. Itu yang kedua. Yang ketiga sebetulnya tren universitas di seluruh dunia juga udah mulai universitas konvensional juga kena disrupsi juga ya oleh teknologi. Jadi trennya seperti prasmanan. Kita bisa comot. Kita bisa dapat dosen terbaik dari seluruh dunia. Kita ambil bagian mata kuliah design thinking misalnya. Kalau di sini tidak ditawarkan. Ya, nah
Yang keempat tergantung dari inisiatif tiap orang. Bagi 81% anak-anak yang konsul di saya, nggak ada ambisi, nyantai pula. Nah, jadi mereka ini nggak punya inisiatif. Jadi kalaupun tersedia podcast untuk pembelajaran seperti punyanya Kak Ruby atau dosen di Harvard pun ngajar online gitu ya. Tapi kalau nggak punya inisiatif, nggak ada drive dari dalam ya tetap nggak belajar. Jadi untuk anak-anak kayak gini harus agak diceburin, dipaksa didudukin di bangku kuliah, mau nggak mau dia belajar gitu. Baik, ya kita berikan tepuk Terima kasih. tangan untuk Semoga Aits menjawab ya. Ini, kamu juga dapat buku ini ya. Thank you guys. Ini nih buku sama dari kakak Ruby dan kakak Ina dan dari aku sekali lagi ini mungkin 2 miliar isinya ya. Imani yang ada quotes-nya dari aku. Oh ini quotes-nya apa? Kita harus bacakan juga dong. Tidak ada sukses secara instan. Semua harus melalui proses. Tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sukses bisa diperoleh lebih cepat. Begitu ya. Iya, ya. Silakan ketawa. Nasib pun nanti akan ditentukan setelah acara ini selesai. Iya. Jadi adik-adikku tercinta teman-teman dan siapapun yang menonton acara ini, kalian berada di era yang sebenarnya jauh lebih baik, jauh lebih beruntung. Karena pilihan profesi itu terbuka lebar, ya ilmu pengetahuan ada di sekitar kita, tergantung kita mau belajar atau tidak. Aku ini menyesal sebenarnya karena drop out. Itu penyesalan yang nggak bisa diulang, walaupun sekarang bisa sekolah lagi, tapi mungkin karena waktu aku lebih banyak belajar melalui ya apa yang ada di media sosial, di YouTube dan seterusnya. Belajar mengenai bagaimana menghasilkan susu kambing yang lebih banyak ya, 1 liter, 2 liter. Aku belajar karena aku sekarang tinggal di desa. Tapi sekolah itu ternyata penting, belakangan aku tahu. Orang bilang aku cerdas, ini orang bilang loh ya, istriku gak percaya. Tapi lebih pada kelemahanku adalah aku ini berpikirnya gak sistematis. Critical thinkingnya lemah ya. Ini hanya karena orang bilang smart street gitu lah. Belajar di jalanan dari pengalaman. Tapi kalau ngobrol sama orang pintar, aku ketahuan aku ini bodoh banget. Ini orang kok bisa ya berpikir seperti itu, aku gak kepikiran. Kok bisa dia menjelaskan sebagus itu, aku gak mampu menjelaskannya. Kok bisa. Karena dia sekolahnya bagus, sekolahnya lulus, bahkan ada yang sampai tingkat doktoral. Nah itu yang membedakan kita bagaimana menganalisa tadi ya. Sesuatu, aku relatif ya, kalaupun bisa itu mungkin sekian persen dari orang-orang yang mampu melalui masa-masa yang apa ya, yang dianggap ini kok Andinoya mampu. Harusnya kalau rata-rata orang nggak mampu. Nah itu hanya berapa persen. Jadi jangan merasa kemudian aku udah bisa belajar dari sekitarku, kemudian aku nggak usah sekolah. Itu salah, udah pasti salah. Dan apa yang kita dapatkan, apakah itu ilmu akuntansi? Itu kan Ruby juga bilang ya, kakak Ina juga bilang, itu berguna nanti satu saat yang sekarang kamu tidak pikirkan bahwa itu kegunaannya apa. Jadi aku kadang-kadang dulu ini minta maaf, aku ini anak SMK, dulu namanya STM ya. Itu 2 tahun teman-teman kalau pernah sekolah di STM atau di SMK, jurusan mesin aku ini, mesin produksi. 2 tahun itu ngikir aja. Wah itu emosi harus diajarkan untuk lebih tenang. Karena ngikir lengkung, ngikir siku, ngikir menggunakan tenaga dan kikir. Aku bilang ini apa gunanya ini di dalam hidupku ini nanti ngikir. Aku pikir kan ini sekarang udah teknologinya berkembang begitu tingginya. Alat ini gak berguna lagi. Baru aku sadar ketekunan, komitmen yang tinggi, kedisiplinan. Itu secara tidak langsung membentuk watakku gara-gara kikir 2 tahun itu. Yang aku pikir dulu gak ada gunanya. Jadi apa yang kita pelajari sekarang mungkin hari ini kita bilang apa gunanya ya. Matematika itu apa gunanya ya. Kira-kira begitu. Tapi dalam kehidupan nyata nanti baru kita sadar apa yang kita pelajari di kampus hari ini itu sangat berguna untuk pekerjaan apapun yang akan kita jalani nanti. Percayalah. Oke. Tapi the good news is you are the pilot. Mau dibawa kemana pesawat ini di zaman kalian sebetulnya you can design your own
career. You can create your own jobs.